Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan materi mengenai perayaan Kamis Putih. Kamis Putih merupakan salah satu rangkaian Tri Hari Suci di mana umat Katolik mengenang dan merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus dari sejak ia ditangkap, disalib, wafat, dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Tri Hari Suci terdiri dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah. Istilah Kamis Putih merujuk kepada kebiasaan mengenakan pakaian liturgis putih pada hari Kamis Pekan Suci di dalam beberapa tradisi gereja tertentu. Pakaian liturgis yang berwarna putih sering melambangkan kemurnian, kemuliaan, dan kegembiraan yang mungkin dipilih sebagai warna yang sesuai dengan perayaan semangat Hari Paskah. Beberapa peristiwa penting yang terjadi di dalam Kamis Putih, khususnya di dalam tradisi Kristen, yang meliputi pertama adalah perjamuan terakhir. Pada perjamuan terakhir, Yesus Kristus dengan para muridnya adalah peristiwa penting dalam Kamis Putih. Ini adalah saat Yesus memberikan makan malam terakhir kepada murid-muridnya sebelum disalibkan. Dalam perjamuan terakhir, Yesus melakukan sakramen perjamuan kudus, di mana Yesus memberikan roti dan anggur kepada murid-muridnya, mengatakan bahwa roti itu adalah tubuhnya dan anggur itu adalah darahnya, yang diberikan untuk pengampunan dosa. Ini adalah dasar bagi praktek Ekaristi di dalam tradisi Kristen. Yang kedua, Yesus mencuci kaki para muridnya. Di tengah perjamuan terakhir, Yesus mencuci kaki para muridnya. Ini adalah tindakan yang tidak lazim pada saat itu, karena biasanya pelayan atau budak yang melakukan tugas ini. Ketika Yesus mencapai kaki Simon Petrus, Petrus merasa tidak nyaman dengan tindakan ini dan menolak pada awalnya. Namun Yesus menjelaskan bahwa tindakan ini memiliki makna yang lebih dalam, menunjukkan pentingnya kerendahan hati, pelayanan, dan kasih. Jadi, secara simbolis, tindakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya mengajarkan pentingnya pelayanan, kerendahan hati, dan pengorbanan dalam mengikutinya. Ini adalah tindakan kasih yang sangat kuat yang mengilhami para pengikutnya untuk mengasihi dan melayani satu sama lain dengan rendah hati. Yang ketiga adalah peringatan Malam Paskah Yahudi. Perjamuan terakhir ini berlangsung pada Malam Paskah Yahudi, sebuah perayaan yang dirayakan untuk mengenang pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir. Paskah Yahudi adalah perayaan yang dirayakan pada hari ke-14 dalam bulan yang disebut Nisan. Ini bisa dilihat pada Imamat 23 ayat 4, Bilangan 9 ayat 3-5, Bilangan 28-16, sebagai bulan pertama kalender Ibrani selama 8 hari. Festival ini berakhir pada hari ke-21 Nisan di Israel. Selama seminggu itu hanya roti yang tidak beragi atau dalam bahasa Inggris unleavened bread yang boleh dimakan, sehingga hari-hari itu juga disebut Hari Raya Roti Tidak Beragi. Yang keempat adalah peristiwa pengkhianatan Yudas. Selama perjamuan terakhir, Yesus menyatakan bahwa salah satu dari mereka yang makan bersamanya akan mengkhianatinya. Ini merujuk kepada pengkhianatan Yudas Iskariot yang kemudian menukar Yesus dengan sejumlah uang. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku."
Bisa dilihat pada Matius 26 ayat 21 sampai 23. Yang kelima adalah penyangkalan Petrus dan ketakutan murid-murid lainnya. Setelah selesai menyanyikan lagu pujian pada perjamuan terakhir, Yesus berkata bahwa iman para muridnya akan terguncang pada malam nanti. Tetapi mereka memastikan bahwa mereka rela berkorban untuk Yesus. Terlebih Petrus yang sangat berani menyatakan sikapnya. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lainnya pun berkata demikian juga. Bisa dilihat pada Matius 26 ayat 33 sampai 35. Peristiwa keenam adalah doa di Taman Getsemani. Setelah perjamuan terakhir, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Di sana dia merasakan kecemasan dan penderitaan yang mendalam, mengetahui apa yang akan dia hadapi dalam penyiksaan dan kematiannya. Doa Yesus di Taman Getsemani mencerminkan ketaatannya kepada kehendak Bapa dan penderitaannya yang besar. Maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Bisa dilihat di Matius 26 ayat 39 sampai 44. Peristiwa ketujuh adalah penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Setelah itu Yudas Iskariot sang pengkhianat datang bersama prajurit Romawi, imam besar dan orang Farisi untuk menangkap Yesus. Yudas menunjukkan yang mana Yesus dengan isyarat ciuman pipi. Untuk melindungi Yesus, Petrus mengambil pedang dan menyerang hamba imam besar yang bernama Malkus hingga memutuskan telinganya. Yesus kemudian mengecam Petrus dan menyembuhkan telinga orang itu. Setelah itu Yesus tetap ditangkap dan dibawa ke Pontius Pilatus untuk diadili hingga disalib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa manusia. Mari kita lanjutkan dengan catatan tambahan tentang Yudas Iskariot. Yudas Iskariot diyakini berasal dari Kariot, sebuah kota di wilayah selatan Yudea. Namun detail tentang kehidupan pribadinya sebelum menjadi murid Yesus tidak banyak diketahui. Yudas adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang dipilih untuk menjadi bagian dari kelompok inti pengikut Yesus. Dia adalah bagian dari kelompok yang mendampingi Yesus selama pelayanannya di Galilea dan Yudea. Sebagai tugas-tugasnya, meskipun tidak ada catatan yang menyebutkan peran spesifik Yudas dalam pengajaran atau mujizat Yesus,
dia diyakini menjadi bendahara kelompok murid tersebut. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki tanggung jawab keuangan dalam kelompok tersebut. Pengkhianatan Yudas dikenal karena pengkhianatannya terhadap Yesus. Menurut catatan Perjanjian Baru, Yudas bersepakat untuk mengkhianati Yesus kepada para pemimpin agama Yahudi dengan menukarnya dengan sejumlah uang yang kemudian menjadi 30 keping perak. Akibat dari pengkhianatan Yudas terhadap Yesus memainkan peran penting dalam peristiwa penyaliban. Dia memimpin para penjaga ke tempat Yesus berdoa di Taman Getsemani yang mengarah pada penangkapan dan pengadilan Yesus yang berujung pada penyaliban. Motivasi yang mendasari pengkhianatan Yudas terhadap Yesus menjadi subjek perdebatan di kalangan teolog dan sarjana Alkitab. Mereka berpendapat bahwa motivasi Yudas mengkhianati Yesus diantaranya yang pertama adanya kekecewaan politis. Beberapa teori menyatakan bahwa Yudas mungkin mengkhianati Yesus karena kekecewaannya terhadap harapan politisnya. Yudas mungkin berharap bahwa Yesus akan memimpin pemberontakan melawan pemerintah Romawi dan mendirikan kerajaan yang diperintah oleh Mesias. Namun, ketika Yesus menolak untuk melakukan hal tersebut, Yudas mungkin merasa kecewa dan memilih untuk mengkhianatinya. Yang kedua, adanya keinginan untuk uang. Catatan Alkitab menunjukkan bahwa Yudas menerima uang sebagai pembayaran atas pengkhianatan sebesar 30 keping perak. Beberapa teori mengusulkan bahwa keinginan akan uang bisa menjadi motif utama di balik pengkhianatannya. Yang ketiga, pengaruh setan. Di dalam Injil Lukas, Yesus mengatakan setan telah masuk ke dalam Yudas. Beberapa teolog berpendapat bahwa Yudas mungkin dipengaruhi atau digoda oleh kekuatan setan untuk melakukan pengkhianatan tersebut. Yang keempat, adanya ketidakpahaman spiritual. Ada juga teori yang menyatakan Yudas mungkin tidak sepenuhnya memahami misi dan keilahian Yesus. Dia mungkin mengharapkan Yesus menjadi seorang penguasa politik atau pembebas fisik. Dan ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, dia menjadi kecewa dan mengkhianatinya. Di akhir hidupnya setelah mengkhianati Yesus, Yudas dikatakan menyesali perbuatannya dan mencoba mengembalikan uang tersebut kepada para pemimpin agama Yahudi. Namun mereka menolaknya dan Yudas mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Materi hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.